Sobat Soteria, hari ini kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa menyakitkan dalam kehidupan seorang anak yang berdampak di dalam kehidupannya pada masa dewasa. Peristiwa-peristiwa menyakitkan tersebut dapat berupa verbal abuse, ya, dan kemudian physical abuse dan sexual abuse. Nah, saat ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang verbal abuse. Apa itu verbal abuse? Verbal abuse yaitu perlakuan kejam dengan memakai kata-kata atau ungkapan atau ekspresi tingkah laku apa saja yang merusak harga diri seseorang atau seorang anak. Verbal abuse merupakan penganiayaan emosi dan batin karena merupakan perlakuan yang tidak tepat atau kurang baik dari orang dewasa terhadap anak yang membuat anak merasa dirinya tidak berharga, membuat dirinya tertekan, takut, ya, dan dia merasa terhina. Hal ini terjadi karena orang tua atau orang yang membesarkan bicara terlalu keras dan menggunakan kata-kata yang melukai. Dan kalau kita lihat misalnya ada orang tua yang suka memberikan julukan kepada seorang anak, ya, tapi memakai julukan yang sepertinya lucu, tapi sebetulnya itu membuat anak itu merasa terhina, ya. Dan itu akan mempengaruhi sikap atau tingkah lakunya kemudian. Lalu kemudian melalui ucapan dan nada suara, banyak orang tua menanamkan pesan-pesan dalam pikiran seorang anak. Dan kalau itu terjadi berulang, maka itu akan memiliki kesan yang sangat kuat di dalam diri seorang anak, ya, dan itu akan mempengaruhi tentang jati diri anak dan membentuk cara pandang mereka terhadap diri sendiri. Kata-kata yang mengecam itu juga meninggalkan kesan yang bertahan lama di dalam diri seorang anak kecil. Bahkan pengaruhnya mungkin itu lebih besar atau bisa menghancurkan diri seseorang daripada kekerasan secara fisik. Kata-kata memiliki pengaruh yang besar dalam semua aspek kehidupan seorang anak. Karena tiap-tiap kata atau istilah yang diucapkan di depan seorang anak itu membawa apa? Pesan yang tersirat, ya, mengenai anak yang bersangkutan dan hubungannya dengan lingkungan atau dunia ini, ya. Dan kemudian kalau anak itu menyimpan semua itu di dalam batinnya, pesan yang tersampaikan oleh orang tua atau orang yang membesarkan itu akan menjadi satu keyakinan yang akan berpengaruh dan mengatur pengalamannya di masa depan, ya. Jadi ya memang sebetulnya kalau kita sebagai orang tua menggunakan kata-kata untuk menegur kesalahan perilaku anak itu memang baik, ya. Tapi kalau sampai itu disampaikan dengan kata-kata yang kurang tepat, yang kasar, ya, yang mungkin menyatakan seolah-olah bahwa anak itu tidak berguna atau bodoh atau jahat atau nakal, ini bisa menghancurkan hati seorang anak. Nah, misalnya verbal abuse itu bisa berupa apa? Ketidakpedulian orang tua, ya. Anak yang dibesarkan oleh orang tua yang tidak peduli itu lahir sebagai anak yang tidak diharapkan atau diasuh sebagaimana mestinya. Misalnya kadang-kadang orang tua itu suka memaksakan pendapat, ya, terhadap anak, dan kemudian kalau sering itu terjadi itu akan anak di masa depan itu akan mengalami kesulitan di dalam membuat keputusan. Karena apa? Dia merasa dirinya tuh nggak mampu untuk mengambil keputusan yang baik. Kenapa? Kalau melakukan sesuatu dia selalu dicela, ya. Sehingga apa? Itu menutup atau meredam kemampuannya untuk berkembang sesuai dengan jati dirinya.
Kemudian ada juga mungkin orang tua atau yang membesarkan anak selalu merasa diri yang paling benar atau bersikap yang paling benar, ya, dan anak itu selalu pada posisi yang salah. Nah, kalau seorang anak hidup dengan seorang yang selalu merasa benar, dia akan mengalami frustrasi dan kemarahan, ya. Kalau orang tua selalu merasa dia yang paling benar, ya. Dan kemudian seringkali tidak disadari juga atau disadari atau tidak disadari, ya. Kadang-kadang orang tua merasa bahwa dia itu merasa yang paling berkuasa, ya, terhadap kehidupan seorang anak, karena anaknya pengen selalu patuh, gitu kan, ya, patuh. Nah, jadi segala sesuatu itu harus tunduk, ya, kepada keputusan orang tua, dan tentu saja ini akan mempengaruhi kehidupan seorang anak pada masa dewasa. Dan kadang juga orang tua kadang merasa kesal, jengkel terhadap anak, kadang tidak mau nurut, membiarkan anak, ya, tidak mau mengajak anak bicara, ya, dan berharap bahwa dengan mendiamkan anak maka anak itu mau mengikuti kemauan daripada orang tua. Nah, sikap yang demikian itu juga merupakan penganiayaan batin, ya, karena anak-anak seakan-akan tidak dihargai dan tidak dianggap, ya. Lalu kemudian bagaimana? Sikap apa lagi dirasakan oleh anak itu? Orang tua tidak memberikan kasih sayang, ya. Karena apa? Kadang sebagai orang tua jarang memuji, ya, dan memberikan dorongan kepada anak-anak mereka, ya, dan lalai menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak. Tapi sebaliknya yang mereka lakukan apa? Memiliki sikap yang selalu menuduh dan mempersalahkan anak. Akhirnya anak akan bertumbuh menjadi dewasa dengan perasaan selalu merasa bersalah dan merasa tidak aman di dalam kehidupannya. Dan kadang juga menekan perasaan anak, ya. Anak itu kan punya emosi, ya. Kadang kalau marah dia bisa mengungkapkan kemarahan, kalau sedih menangis dan sebagainya. Kadang ada orang tua yang tidak mau diganggu atau tidak mau terganggu, dan akhirnya luapan perasaan anak itu selalu harus ditekan karena orang tua ingin anaknya itu diam, jangan ribut. Nah, anak akan merasa tertekan karena tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan bebas. Kemudian sikap apa lagi? Terus-menerus mengancam dan menakut-nakuti anak. Kalau anak tidak mau dengar-dengaran dan tidak mau ikut, seringkali orang tua terpancing supaya anaknya nurut, mengungkapkan kata-kata yang mengancam. Nah, kalau itu sering terjadi, perlakuan yang demikian itu bisa menumbuhkan satu perasaan marah, ya, benci dari seorang anak terhadap orang tua, atau perasaan takut yang berkesinambungan di dalam diri seorang anak. Nah, terus kemudian, ya, akibatnya apa lagi? Kalau ternyata ancaman yang diberikan oleh orang tua itu tidak dilaksanakan, maka anak akan menjadi semakin bandel karena aku merasa itu hanya ancaman doang, nggak akan dilakukan juga, gitu kan, ya. Nah, itu. Kemudian sikap atau ungkapan apa lagi yang bisa mempengaruhi seorang anak mengalami yang mengganggu kehidupan seorang anak pada masa dewasa. Misalnya orang tua terlalu sibuk, ya. Biasanya kan, ya, karena tuntutan zaman, ya, orang tua kadang-kadang bekerja sangat sibuk, ya. Kalau pulang udah terasa lelah, capek, ya. Sementara anak-anak itu kan meminta perhatian. Tapi kadang-kadang orang tua beranggapan, nih anak-anak ini mengganggu ketenangan mereka. Mereka pengen istirahat, ya. Karena itu mereka tidak memberikan kasih, perhatian yang diperlukan kepada anak, ya, pada waktu anak memerlukan. Nah, biasanya kalau mereka ingin terhindar dari gangguan anak-anak, ya, karena mereka capek, orang tua cenderung apa? Supaya anaknya diam. Mereka apa? Membohongi anak. Jadi orang tua tidak mau direpotkan oleh anak, ya, dengan permintaannya yang macam-macam, sehingga akhirnya orang tua tidak segan-segan mengobrol janji sama anak supaya anaknya jadi diam.
Padahal janjinya itu tidak ditepati. Nah, akhirnya kalau ini sering terjadi, anak akan melihat bahwa orang tuanya nggak bisa dipercaya, ya. Dan waktu dia dewasa, dia akan menjadi orang yang hidup dengan apa? Meragukan orang lain, diri sendiri, bahkan meragukan Tuhan, ya. Itu. Dan kemudian kadang orang tua juga karena lelah, sibuk, tidak punya waktu untuk mendengarkan anak, ya. Seorang anak membutuhkan orang lain juga yang mau mendengar ceritanya, ya, menaruh perhatian terhadap pengalamannya, ya. Dan anak perlu orang tuanya itu apa? Mau mendengarkan cerita, pertanyaan, dan kemudian menjawabnya. Tapi karena kesibukan, kadang-kadang orang tua itu udah capek, ya, dan tidak berminat untuk mendengarkan, ya. Nah, orang tua yang tidak mau menaruh minat terhadap apa yang dikatakan oleh anaknya, anak itu merasa apa? Tidak dihargai dan disepelekan, ya. Nah, jangan heran, kalau dewasa dia pun cenderung untuk menjadi orang yang tidak dapat mendengarkan orang lain atau tidak mau mendengarkan orang lain, ya. Yang berikut adalah orang tua yang terlalu menuntut, ya. Jadi kalau menerima anak itu penerimaan bersyarat, ya. Jadi orang tua itu terus-menerus mengesankan kepada anak secara langsung atau tidak langsung bahwa mereka itu tidak cukup baik karena mereka tidak dapat melakukan yang lebih baik atau yang diharapkan oleh orang tua. Jadi orang tua sering mengkritik, ya, sehingga anak merasa apa? Secara tidak langsung merasa tertolak, ya, merasa putus asa karena orang tua itu tidak menerima dirinya sebagaimana adanya, ya. Kemudian juga orang tua terlalu menuntut kesempurnaan, ya. Nah, ini juga kalau orang tua terlalu menuntut kesempurnaan, anak akan merasa apa? Tertolak atau ditolak karena merasa dirinya kurang baik dan tidak bisa memenuhi harapan orang tua. Nah, sehingga pada masa dewasa dia itu akan apa? Seolah-olah ingin melakukan satu hal-hal yang kecil-kecil sepertinya, tapi untuk membuat dirinya itu merasa diterima oleh orang lain, ya, merasa dirinya itu bisa menjadi lebih baik, begitu. Lalu kemudian ada juga yang menuntut secara berlebihan prestasi yang istimewa. Nah, biasanya orang tua lebih memperhatikan hal yang kurang baik dalam diri anak daripada yang baik, ya, itu. Jadi dia orang tua itu kadang nggak segan memuji anak terhadap peristiwa yang istimewa. Tapi kalau ada anak itu berhasil dalam hal yang nampaknya sederhana, kurang diperhatikan. Nah, ini merupakan salah satu bentuk penolakan, ya. Kenapa? Menuntut anak agar mencapai prestasi apa yang diinginkan oleh orang tuanya, ya. Jadi orang tua selalu bereaksi terhadap prestasi yang kurang sempurna dari anak dengan menunjukkan kesalahan yang dibuat anak, ya. Jadi terlalu banyak berpusat pada kesalahan dan itu akan membuat anak merasa tidak aman dan putus asa, kehilangan kepercayaan diri, ya. Kalau misalnya mereka itu tidak mampu menghasilkan prestasi yang memadai, ya. Yang berikut adalah sikap orang tua yang suka membanding-bandingkan, ya. Jadi membanding-bandingkan anak dengan anak yang lain, tapi dengan cara yang menyakitkan, ya. Atau kadang menganak emaskan salah satu anak, ya, karena merasa bahwa anak yang satu itu lebih baik dan dia tidak baik. Itu juga merupakan bentuk penolakan dan itu akan mempengaruhi diri seorang anak, dan itu yang satu situasi yang sangat menyakitkan yang dialami oleh seorang anak dan berpengaruh pada masa dia dewasa. Dan kemudian yang berikut adalah yang seringkali tidak disadari, penganiayaan secara emosi, ya. Orang tua kadang-kadang kalau anak tidak mau dengar-dengaran, ya dianggap tidak dengar,
Supaya anak dengar, orang tua seringkali berteriak-teriak terhadap anak. Dan kalau itu terjadi berulang, bukan hanya 1 kali, 2 kali, tapi terjadi terus menerus, ya. Nah, ini bisa berakibat yang tidak baik, ya. Jadi kalau anak yang sering mendengar teriakan yang tidak henti-henti dan berulang, dia akan terpukul secara emosi, ya. Atau mungkin dengan cara membentak, ngomel terus begitu kan ya, itu juga akan mempengaruhi seorang anak. Lalu kemudian ada orang tua yang rohani mungkin ya, kan supaya anaknya dengar-dengaran, seringkali melontarkan ayat-ayat Alkitab kepada seorang anak untuk menegur anak atau mengingatkan anak untuk supaya mau mendengar apa yang diinginkan oleh orang tua, ya. Nah, sebetulnya orang tua yang beranggapan bahwa mengoreksi anak dengan ayat-ayat Alkitab akan membuat si anak sadar dan mau mengubah kelakuan yang buruk. Padahal justru perlakuan yang demikian akan membuat seorang anak menjadi lebih frustrasi dan lebih merasa bersalah, ya. Dan bahkan anak itu mungkin akan akhirnya merasa benci terhadap Alkitab, tidak suka, ya. Karena selalu dipakai oleh orang tuanya sebagai senjata untuk menegur dia. Memang anak-anak itu memang memerlukan firman Tuhan, ya, dalam hati dan pikirannya. Tapi janganlah firman itu disampaikan pada saat orang tua sedang jengkel atau sedang marah, begitu, ya. Dan kemudian memberikan label dalam diri seorang anak, ya. Nah, di sini ya salah satu kebiasaan orang tua sebetulnya yang paling tidak bermanfaat dan bahkan merusak harga diri seorang anak itu adalah memberikan label pada anak yang seolah-olah itu lucu tapi menghina, meremehkan dan mengecam seorang anak, ya. Nah, orang tua yang meremehkan, ya, menghina, ya, mengecam anak dengan mengatakan atau memberikan label, kamu dasar anak yang tidak berguna, anak yang tolol, anak yang goblok, begitu ya. Wah, kamu mah lamban, gitu kan ya, bandel, gitu kan ya. Nah, kadang orang tua tidak menyadari, ya, bahwa kata-katanya yang bernada negatif itu dapat membuat anak merasa tidak layak, ya, kehilangan rasa percaya diri, rasa hormat kepada dirinya sendiri. Dan itu akan membuatnya putus asa, ya, patah semangat, dan batinnya itu pun terluka, ya. Nah, sehingga akhirnya kalau itu terjadi berulang, anak akan mempercayai bahwa dirinya itu memang demikian, ya. Dan anak akan merasa kehilangan kepercayaan diri. Dan akhirnya dia membenci diri, dia membenci orang tua, dan bahkan akan menggunakan kata-kata yang sama untuk mengata-ngatainya pada orang tuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, nah inilah yang disebut dengan verbal abuse, ya. Peristiwa yang menyakitkan, ya, yang dilakukan melalui kata-kata yang menyakitkan atau tidak tepat, ya, atau melalui ungkapan yang seolah-olah memberi kesan penolakan terhadap anak, ya, dan itu melukai hati seorang anak, ya, membuat harga dirinya menjadi hancur, ya, dan itu akan memberikan dampak yang tidak baik di dalam kehidupan seorang anak pada masa dewasa.